Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, di video kali ini kita akan menjawab tuduhan dari Banser yang menuduh di dalam videonya ketika klarifikasi bersama TV One, dia melontarkan kata-kata tuduhan bahwa Salafi gemar mengkafir-kafirkan sesama kaum muslimin. Nah, apakah benar demikian? Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Mungkin Banser ini teman-teman, mereka gagal paham terhadap memaknai tujuan dari dakwah manhaj salaf yang mereka sebut sebagai orang-orang Wahabi. Atau mungkin teman-teman, Banser ini hanyalah korban dari doktrin-doktrin sesat yang tidak jelas dari mana sumbernya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan video ini teman-teman, silahkan teman-teman kita simak dulu video klarifikasi dari perwakilan Banser di TV One teman-teman. Bagaimana kemudian menurut laporan BNPB itu rata-rata orang yang masuk di jaringan teroris itu pintu masuknya dari ini aliran Salafi Wahabi yang dikit mengharamkan kafir, bid'ah dan yang lain-lain, halal darahnya kalau tidak sama. Yang dikit mengharamkan kafir, bid'ah dan yang lain-lain, halal darahnya kalau tidak sama. Yang dikit mengharamkan kafir, bid'ah dan yang lain-lain, halal darahnya kalau tidak sama. Perwakilan dari Banser ini teman-teman, jelas sekali dia menyebutkan bahwa orang-orang Salafi yang dia sebut sebagai Wahabi ini teman-teman, mudah sekali mengkafir-kafirkan sesama kaum muslimin. Nah, apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya dari Ustadz Firanda. Tuduhan dari perwakilan Banser ini teman-teman, ketika tadi dia menyebutkan bahwa pintu masuknya paham terorisme itu berasal dari aliran Salafi atau orang-orang Wahabi. Menurut dia, ini sudah kita bantah pada video ini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum menyimak, silahkan simak video ini. Sekarang kita bantah pernyataan dari Banser ini yang menyudutkan, yang menuduh bahwa orang-orang Salafi suka mengkafir-kafirkan sesama kaum muslimin. Astagfirullah. Bahkan yang lebih parahnya teman-teman, tadi dia menyebutkan orang-orang Salafi menghalalkan darah sesama kaum muslimin jika tidak sama dengan mereka. Astagfirullah. Oke, langsung saja teman-teman. Kita simak pernyataan dari Ustadz Firanda. Yang disebar-sebar, namanya orang-orang Salafi suka mengkafir-kafirkan. Saya bilang, coba siapa di antara ustadz-ustadz yang suka mengkafir-kafirkan? Tapi kalau menjelaskan ini kekufuran, ini syirik, itu tugas kita. Tapi kita nggak pernah kafir-kafirkan orang. Antum pernah dengar ada ustadz suka kafir-kafirkan orang? Sekarang mereka bilang itu orang-orang Wahabi suka mengkafir-kafirkan orang. Kita dikafirkan sama mereka. Justru saya baca sekarang kita yang dikafir-kafirkan sama mereka. Iya. Itu katanya mujasimah, itu kufur. Malah kita dikafir-kafirkan sebagai mereka. Orang Wahabi itu mengkafir-kafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini dusta. Sekarang orang berhaji 1 juta lebih, 2 juta orang, semuanya aman. Tidak ada yang ketakutan dikejar sama Wahabi di sana. Nggak ada. Nggak ada. Malah tenang, apa tenang, nggak ada malah. Nggak ada yang ganggu. Jadi dusta. Jadi orang ingin menghalangi manusia dari dakwah sunnah, maka mereka bikin kedustaan. Mana kita kafir-kafirkan orang? Kata Syekh Abdul Wahab, yuriduna bihi tanfiran nas an dinillahi wa rasuli. Mereka ingin menjauhkan orang-orang dari jalan Allah dan agama Allah dan Rasul. Jadi sangat tidak benar teman-teman, tuduhan yang dituduhkan oleh Banser kepada orang-orang Salafi atau orang-orang Wahabi yang mereka sebutkan sebagai Wahabi ini teman-teman. Tidak ada orang-orang Salafi atau ustadz-ustadz Salafi yang mudah mengkafir-kafirkan sesama kaum muslimin. Jika ada orang demikian, itu adalah paham Khawarij namanya teman-teman. Paham Khawarij, bukan orang-orang Salafi. Orang-orang Salafi hanya menyebutkan ini dosanya dosa syirik, ini dosanya bid'ah, ini adalah sebuah kemaksiatan. Orang-orang Salafi atau ustadz-ustadz Salafi, mereka hanya menjelaskan hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam agama kita. Jika haram, ya dikatakan haram. Jika syirik, ya dikatakan syirik. Tapi tidak pernah ada ceritanya ustadz-ustadz Salafi langsung menuduh atau menunjuk seseorang, si fulan ini kafir, si fulan ini pelaku syirik.
Tidak pernah. Hanya menjelaskan amalan ini adalah amalan syirik. Amalan ini adalah amalan yang bisa menjatuhkan kita kepada kekafiran. Maka untuk itu sangat keliru sekali jika Banser ini menuduh ustadz-ustadz salafi sebagai orang-orang khawarij. Bagaimana kemudian menurut laporan BNPT itu rata-rata orang yang masuk di jaringan teroris itu pintu masuknya dari ini aliran salafi wahabi yang dikit mengharamkan kafir, bid'ah dan yang lain-lain, halal darahnya kalau tidak sama. Coba kita simak teman-teman pernyataan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sanusi yang mereka tuduh sebagai orang-orang wahabi juga teman-teman. Padahal beliau adalah Ustadz yang bermanhajkan salaf. Kalau ini bahasa lebih tepatnya, ini bukan salafi namanya, ini khawarij orang ini. Ya, jadi dia kenalnya gemar mengafirkan. Jadi sangat jelas sekali teman-teman. Ustadz salafi tidak pernah mengkafirkan si fulan, tidak pernah langsung menuding seseorang teman-teman. Tapi kalau menjelaskan hukumnya, ya memang ini butuh dalil. Dijelaskan dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Justru ustadz salafi yang mereka tuduh sebagai wahabi ini teman-teman, melakukan hal demikian sebagai wujud cintanya kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Secara khususnya, kenapa? Karena ustadz salafi ini tidak menginginkan umat Islam terjerumus kepada dosa syirik. Tidak terjerumus kepada dosa-dosa kemaksiatan. Apalagi amalan yang bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada kekafiran. Bukan berarti ustadz salafi menuding secara langsung kalian kafir, engkau kafir, ente kafir. Tidak pernah demikian teman-teman. Beliau hanya menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalam agama kita. Jika haram, katakan haram. Jika ini bid'ah, dikatakan ini bid'ah. Jika ini syirik, dikatakan syirik. Jadi teman-teman, semua apa yang disampaikan oleh asatid dari salafi, mereka menggunakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Beserta bagaimana sahabat memahaminya. Apalagi sampai menghalalkan darah sesama kaum muslimin. Seperti apa yang dituduhkan oleh Banser ini kepada orang-orang salafi. Na'udzubillah, ini adalah fitnah keji teman-teman. Sangat keji fitnah mereka kepada dakwah orang-orang yang bermanhajkan salaf. Oke, kita simak lagi. Apa haditsnya? Haditsnya kan tentang perpecahan umat. Iya. Datang dalam banyak konteks riwayat. Salah satu riwayatnya Nabi bersabda, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah." Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ditanya kepada Nabi, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Pertanyaannya siapa mereka? Ya. Perhatikan, pertanyaannya siapa mereka? Mereka itu apa? Orang atau sifat? Orang. Orang kan? Nabi ditanya orangnya siapa? Tapi Nabi tidak sebut orang. Nabi sebut sifat. Nah, itulah ciri ahli sunnah yang selamat. Sifat bukan orang. Siapa yang bersifat dengan itu, makanya dia ahli sunnah. Walaupun dia sendiri, dimanapun dia berada. Jelas ya? Jelas. Nah, ketika disebut siapa? Mereka, Nabi sebutkan sifatnya. Mereka adalah jamaah. Itu sifat mereka. Di riwayat yang lain, ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Siapa yang berada seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Jelas ya? Jadi kalau kita baca haditsnya saja, ini sudah ada bantahan untuk dia. Nabi kan berkata, umatku akan terpecah. Umatku artinya apa? Hah? Umat Islam. Ya. Itu bukan pengafiran. Yang berpecah ini umat Nabi masih disebut umatnya. Betul. Masih muslim mereka. Tidak ada yang meyakini itu kafir. Jelas ya? Tapi ini ancaman semuanya masuk dalam neraka. Ini mimbabil wa'id namanya. Mimbab al-wa'id. Sama kalau dia berzina masuk neraka, mencuri masuk neraka, membunuh masuk neraka. Pasti dia masuk neraka? Belum tentu. Nah, ini ancaman. Ya. Dia ancam dengan neraka. Adapun dia masukkan dalam neraka atau tidak, ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Adapun dosa selain dari kesyirikan, Allah mengampuninya bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi mengenai hadis tentang perpecahan belah umat ini teman-teman, yang disampaikan oleh Ustaz Zulkarnain tadi, bahwa umat Islam ini terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat. Jadi teman-teman, 72 golongan ini tidak dikafirkan teman-teman. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi kita masih menyatakan umatku. Artinya 72 golongan ini masih umatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bukan dikafirkan.
Oke, teman-teman, sudah terbantahkan apa yang dituduhkan oleh Banser kepada manhaj salaf ini, teman-teman. Jadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk membubarkan kajian-kajian ustadz-ustadz salafi atau dakwah-dakwah sunnah yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini. Kita doakan saja, teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman kita yang berada di Banser, mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka mendapatkan pengetahuan dengan mereka mau belajar. Makanya belajar. Coba sekali-kali duduk di dalam majelisnya orang-orang yang kalian sebut Wahabi itu. Dengarkan isi kajiannya. Adakah isi kajiannya yang seperti apa yang kalian pikirkan? Na'udzubillah. Saya Rizky Saputra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من اشتراه ما له في الآن Ya saya akan kembali.